Dan kita akan lanjutkan trending topik yang kedua yang juga tengah ramai disoroti warganet siang hari ini, yakni lebih dari 7.000 pencarian masih terkait UMP ya. Upah minimal nasional ya. Iya, nah ini tuh menjadi pembahasan. Kenapa? Karena apakah sebetulnya nominal UMP yang naik dikatakan 6,5% ini sudah mengakomodir semua pihak, termasuk buruh dan juga kalangan pengusaha begitu. Ya, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan ini sudah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024. Di mana peraturan ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan, yakni 4 Desember 2024 dan menjadi landasan hukum yang mengatur pengupahan untuk tahun 2025. Betul, diumumkan kalau rata-rata kenaikan upah minimum nasional tahun 2025 sudah pada tahu semua kan ya. Ini nominalnya sebesar 6,5%, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Menaker Yasyarli menjelaskan bahwa kenaikan UMP 2025 ini didasarkan pada daya beli pekerja dan pertimbangan terkait daya saing usaha, dan pihaknya juga akan melakukan sosialisasi kepada seluruh kepala daerah baik itu gubernur hingga wali kota terkait putusan ini. Oke, tapi Naila, selain itu Menaker Yasyarli juga menjelaskan kalau nilai upah minimum sektoral baik di provinsi maupun di kabupaten kota ini harus lebih tinggi dari nilai upah minimum di provinsi maupun di kabupaten dan kota tahun 2024. Nah, upah minimum sektoral ini ditetapkan untuk sektor tertentu yang memiliki karakteristik dan resiko kerja yang berada di sektor lainnya, serta tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan. Besarannya nanti akan direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Mari kita simak pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Yasyarli berikut ini. Dan diundangkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang penetapan upah minimum tahun 2025. Sebelum adanya arahan Bapak Presiden, kami dari Kementerian Ketenagakerjaan sudah melakukan kajian, sudah melakukan konsultasi publik dengan melibatkan perwakilan organisasi pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh melalui LKS Tripnas dan Dewan Pengupahan Nasional melalui proses meaningful participation. Rata-rata kenaikan upah minimum nasional tahun 2025 sebesar 6,5%, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral kabupaten atau kota. Jadi kan sudah ada formulanya nih terkait dengan penetapan UMP ini. Namun dikatakan apakah formula ini merupakan formula yang terbaik ya? Langsung saja kita simak pemirsa, ini ada infografisnya untuk Anda. Bagaimana sih formulasi yang digunakan dalam menghitung UMP 2025? Kita simak bersama ya. Jadi nominal UMP 2025 ini adalah UMP 2024 ditambah nilai kenaikan UMP 2025. Ya, itulah rumusannya. Lalu kapan ditetapkannya? Kita lihat dalam infografis berikutnya, berdasarkan Permenaker nomor 16 tahun 2024, ada pasal 10 ayat 1 yang menyatakan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi tahun 2025 ditetapkan dengan keputusan gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 11 Desember 2024. Ya, jadi sebentar lagi. Kemudian ada di pasal 10 ayat 2. Selanjutnya ada upah minimum kabupaten kota atau UMK dan upah minimum sektoral kabupaten kota di tahun 2025 ini ditetapkan dengan keputusan gubernur dan paling lambat tanggal 18 Desember 2024. Wah, sebentar lagi ya berarti ya penetapannya. Ya. Dan nggak sabar juga nih nanti tanggal tahun 2025 kita sudah menikmati UMP. UMP baru itu UMP bagi baru. Kalangan pekerja begitu ya, buruh. Namun bagaimana dengan kalangan pengusaha? Nah, ini yang menjadi pro dan kontra juga Gloria terkait dengan besaran UMP yang sudah dinaikkan dan ternyata belum semua pihak merasa puas. Kenaikan UMP sering menjadi polemik karena melibatkan berbagai kepentingan yang berbeda dan dampaknya pun luas ya terhadap para pekerja, pengusaha dan perekonomian secara umum. Kita akan lihat pro kontra kenaikan UMP 2025 dari beberapa perspektif. Kita tampilkan
Yang pertama tentunya dari pihak buruh. Diketahui tuntutan dari para buruh ini bisa naik di angka 8-10%. Namun pihak Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia mengatakan kenaikan 6,5% tidak sesuai dengan kondisi perekonomian buruh di mana harga barang melonjak. Kecuali pemerintah juga menurunkan harga sembako dan juga harga pangan. Ya, ini juga dianggap penting bagi pengusaha. Pasalnya ketika upah tinggi, maka barang dan jasa yang dihasilkan oleh UMKM dan perusahaan besar akan dibeli oleh rakyat dengan baik. Artinya roda ekonomi bisa berputar dan pertumbuhan ekonomi bisa terjadi sesuai dengan target dari pemerintah. Nah, selain kita melihat pro kontra dari buruh, ini juga ada dari pihak pengusaha, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, yang menilai bahwa kenaikan UMP tahun 2025 sebesar 6,5% cukup signifikan dan berdampak langsung pada biaya tenaga kerja, di mana struktur biaya operasional perusahaan juga disebut makin berat, khususnya bagi sektor padat karya. Menurut pengusaha, kenaikan ini beresiko meningkatkan biaya produksi dan mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar domestik maupun internasional. Betul, hal ini dikhawatirkan juga dapat memicu gelombang PHK atau pemutusan kerja begitu ya. Ya, ini juga kemudian membuat dibentuknya nanti ya Satgas PHK serta menghambat pertumbuhan lapangan kerja baru. Selain itu, tidak semua perusahaan mampu menaikkan gaji sesuai dengan UMP, terutama jika situasi ekonomi saat ini sedang lesu. Dan menurut pihak APindo, pemirsa, kenaikan upah minimum bukan tentang setuju atau tidak setuju, tapi persoalan mampu atau tidaknya para pengusaha untuk memenuhi tuntutan UMP 6,5% ini. Nah, berkaitan dengan hal ini tadi juga kita sudah menyampaikan apa saja pro kontranya, formulanya, kita sudah idealkah sebetulnya ya kenaikan upah minimum nasional 2025. Bagaimana sih dampaknya untuk perekonomian di Indonesia? Nah, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada juru bicara dari Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati. Selamat sore Bu Adita. Ya, Bu Adita, proses merumuskan hingga akhirnya ini ditetapkan kenaikan UMP 2025 di angka 6,5%. Ini kan butuh waktu yang panjang. Apakah formula yang digunakan ini sudah merupakan yang terbaik? Ya, yang pertama ini tentu seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto ya pada saat mengumumkan sendiri kenaikan UMP ini. Yang menjadi tujuan utama dari kenaikan UMP ini kan adalah untuk kesejahteraan para pekerja ya yang paling utama dan juga meningkatkan daya beli dari masyarakat. Tapi di sisi lain juga bagaimana menjaga agar dunia usaha ini tetap bisa berlangsung ya, tetap terjaga dan tidak ada hal-hal yang kemudian merugikan dunia usaha itu sendiri maupun juga kepada pekerja. Jadi ini sebenarnya sudah merupakan titik temu ya, titik kompromi antara apa yang menjadi kepentingan dari para perwakilan pekerja maupun juga pelaku usaha. Dan jangan lupa juga bahwa pemerintah sudah mengajak bicara juga ya para perwakilan dari serikat-serikat buruh, kemudian juga kementerian terkait, Kementerian Tenaga Kerja maupun Kementerian Koordinator Perekonomian juga sudah melakukan diskusi juga dengan kalangan pelaku usaha. Jadi ini adalah satu yang memang sudah diputuskan, yang jelas tujuannya adalah tadi ya untuk meningkatkan kesejahteraan, di sisi lain juga dunia usaha tetap bisa berlangsung, tidak atau mengantisipasi hal-hal yang kita tidak inginkan, seperti nanti akan terjadi efisiensi besar-besaran, terjadi bahkan mungkin memberhentikan usaha sampai akhirnya yang paling ekstrim adalah adanya PHK. Jadi hal-hal seperti itu yang kita hindari. Baik. Dan akhirnya ketemulah angka ini ya. Kalau dari Kementerian Tenaga Kerja sendiri sebenarnya mengusulkan itu di bawah ini 6%. Kemudian dari perwakilan buruh juga ada aspirasi 8-10% gitu. Tapi kemudian kita coba lihat titik tengahnya dan keluarlah angka 6,5% ini. Bu Adita, dikatakan ini merupakan formula yang sudah terbaik begitu berdasarkan komunikasi dua arah yang dibentuk dari pihak buruh dan juga pihak pengusaha. Walaupun masih ada pro kontra dan dikatakan juga dari pihak pengusaha belum terlibat sepenuhnya untuk diberikan komunikasi. Nanti kita akan tunggu seperti apa arahan dari pihak Kantor Komunikasi Kepresidenan. Nah, tapi Bu Adita berbicara mengenai PPN 12%, ya. Jadi memang UMP naik, tapi PPN juga naik 12%. Nah, Anda menyikapinya seperti apa, Bu? Pertimbangannya bagaimana? Ya, sebenarnya kalau kita lihat kenaikan PPN 1% ya, dari 11 menjadi 12%, penyesuaian ini kalau dilihat sebenarnya
nantinya penerimaan negara dari pajak ini juga akan dikembalikan lagi kepada masyarakat ya. Sudah ada beberapa hitungannya kalau kita merujuk kepada nota APBN, itu sebenarnya 50% dari nanti penerimaan hasil dari kenaikan PPN ini akan dikembalikan ke masyarakat, itu melalui berbagai subsidi, perlindungan sosial, juga program-program lain yang itu nantinya akan juga dinikmati oleh masyarakat luas, termasuk juga pembenahan-pembenahan fasilitas publik seperti itu, subsidi-subsidi untuk berbagai macam hal termasuk pendidikan, kesehatan gitu. Jadi ujungnya sih sebenarnya sama ya, ini untuk kesejahteraan masyarakat luas juga. Jadi kami melihat ini satu hal yang justru nantinya bisa lebih memberikan bantuan, memberikan juga dukungan kepada masyarakat gitu. Itu yang kami lihat Mbak. Oke. Ya, baik Bu Adita, berarti kita berharap agar kenaikan UMP 6,5% di 2025 ini bisa diterima oleh masyarakat meskipun memang masih banyak syarat dan ketentuannya, begitu ya Naila? Baik, dan semoga PPN nanti juga memang bisa kembali lagi kepada masyarakat sehingga kepercayaan publik tidak ternodai akibat naiknya dari PPN 12% ini. Terima kasih Ibu Adita Irawati, Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan telah bergabung bersama kami di kesempatan Newsline kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.